Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut pembicaraan kita kepada sesi terakhir episode ketiga ini bersama dengan Ki Dalam Sumadi, di mana beliau adalah generasi dalam ketiga ya Pak Madi ya. Setelah Mbah Doyo, kemudian Pak Dito, kemudian Mas Madi. Ini dalam yang namanya dalam turunan tadi. Kembali kepada cerita awal tadi Mas Pak Madi nyuwun sewu. Panjenengan setelah dari Mbah Doyo tadi kan sudah cerita banyak tentang pementasan wayang kulit yang pernah lakukan tuh sudah berapa kali Pak Madi sampai dengan sebelum Covid itu? Sebelum Covid itu 6 kali. 6 kali. Sebelum Covid 6 kali. Itu tanggapannya itu di luar desa Galmati Ya, di luar. Tadi panjenengan pernah cerita bahwa pernah dalang di luar Jawa ternyata Pak. Ya. Itu di mana saja Pak? Di Palembang, di Riau, di Bengkulu. Palembang, Riau, Bengkulu. Terus Sudah 3 ini ya. Ya. Itu berarti ada keluarga Galmati yang nanggapan jenengan ya. Ya. Terus sampean dalang kemudian pangrawitnya itu dari sana juga. Berarti ada organisasi karawitan di Riau, Palembang dan Bengkulu tadi Pak Madi ya. Nah tentu itu sebelum Covid atau berapa waktu yang lalu Pak? Belum, sudah lama. Sudah lama sebelum Covid. Sudah lama. Pernah tahun 2000. Tahun 2000-an ya? Ya, 2000. Iya. Artinya ketika sampean sana berarti tanpa latihan Pak, langsung Tanpa latihan. langsung mentas. Langsung pentas. Berarti biaya apa semua tentu lain dengan ketika panjenengan pentas di Jawa ya Mas? Ya. Di sana ya. Nah itu pengalaman tambahan dari Pak Sumadi tentang Gibah sebagai seorang dalang yang asli putra Galmati ternyata juga pernah pentas di luar Jawa. Nah tentunya itu juga keluarga Jawa pasti Pak Madi ya. Ya kembali kepada pribadi panjenengan Pak. Panjenengan putranya pinter Pak? Satu saja ya. Itu berarti ada nurun menjadi dalang. Ya kalau seniman ya. Oh seniman, jadi apa? Pengendang. Ya pengendang. Namanya Pak Sularjo. Mas Sularjo tadi. Iya. Oh itu ada turunan juga dari Pak Madi ya itu ya. Ya. Selain keahlian mendalam sampean juga saya dengar itu menjadi seorang seniman karawitan ya Pak ya. Ya. Alat apa yang dikuasai Pak Madi? Kuasai saya. Ya, Yaitu kendang, kendang terus rebak, rebak. ya. Apa itu? Betunan. Ya selain iya. kecuali gender. Jadi yang dikuasai Pak Dalang Madi ini adalah rebak, gendang dengan ya semua alat musik yang alat gamelan itu. Tapi tidak Kecuali benar-benar ini. gender. Yang paling sampean kuasai itu kendang Pak ya. Kendang. Kendang sampai sekarang ya. Dari rebak. Dua itu. Karena kendang itu merupakan leader daripada perangkat alat musik gamelan yang dibutuhkan. Satu perangkat gamelan itu niagonya berapa jumlahnya Pak? Ya 20. 20 itu sudah lengkap. Termasuk rebak. Ya. Termasuk rebak barangnya. Ya. Terus ada sitar juga Pak. Ada. Jadi kalau pementasan sebuah wayang kulit itu memang harus lengkap, alatnya harus lengkap itu Pak. Ya ada yang lengkap nih. Tapi Kadang-kadang kurang sempurna gitu. ya, kadang-kadang ya siter gak bunyi, suling gak bunyi. Oh ada suling, ada suling juga ya Pak? Sulingnya ada. Maksudnya untuk menghidupkan suasana cerita itu, fungsi daripada alat-alat musik itu. Gini itu pada lebih alat pedalangan itu Mas. Harus seperti itu. Seperti itu. Iya. Pak Madi, ini bicara tentang talenta ya, talenta panjenengan tentang pedalangan, kemudian termasuk dengan gendang tadi. Itu Pak panjenengan juga tidak
tidak belajar dari senior atau dari mbah atau dari bapak? Oh enggak, saya Belajar niat kemauan sendiri, sendiri. niat saya sendiri. Tidak ada yang mengajar, tidak lalu sekolah sekolah itu enggak. Ya saya sendiri. Pak Madi, mungkin nuwun sewu. Di sini ada rebab saya. Ya. Panjenengan saged mainkan sebentar. Oh iya, gitu. Nuwun sewu pemirsa sekalian, ini Pak Madi silakan mengambil rebabnya, Pak. Ya. Akan memainkan sebuah musik karawitan Jawa. Salah satu adalah namanya alat musik itu rebab. Nanti akan kita saksikan Ki Dalang Sumadi ini akan memainkan alat musik rebab. Kira-kira bagaimana situasi apa alat musik rebab? Nah, ini alat musik rebab ini, Pak. Agak kesini sedikit, Pak Madi terus. Ya. Nah, ini pemirsa sekalian, ini adalah alat musik rebab. Sebelum memainkan ini, Pak Madi, mungkin ini fungsi rebab itu sebenarnya untuk apa, Pak? Intinya rebab itu untuk menjadi pengawal apa? Adalah pengawal sebuah apa gending itu, Pak? Ya, kalau rebab itu pertama itu untuk pembuka gending. Pembuka gending. Ya, pembuka gending. Kalau terus Agak menuntun waranggono, menuntun. Oh, untuk nada matnya itu dari rebab. Ya, Waranggono itu. waranggono itu Nada dasarnya maksudnya. kantun mungkin nurut cengkok rebab. Ya, ini pemirsa sekalian, ini adalah musik rebab yang akan dimainkan oleh Ki Dalang Sumadi. Ini kenapa harus digosok dulu, Pak? Nah, kalau tidak gosok kan nopol itu buatan suaranya enggak. Ini namanya musik rebab dan biasa dipakai dalam melengkapi, menyempurnakan sebuah karawitan, grup kesenian karawitan. Dan nanti Ki Dalang Sumadi akan memainkan rebab ini karena ternyata beliau ini punya kemampuan juga memainkan rebab, gendang, dan lain-lain. Ya. Tetapi spesifikannya adalah gendang ya, Pak Madi. Gendang sama rebab. Ya, pemirsa sekalian, kita akan menyaksikan Ki Dalang Sumadi memainkan musik rebab. Silahkan, Pak Madi. Ya, demikian Ki Dalang Sumadi telah memainkan sebuah alat musik namanya rebab. Ini alat musik rebab, pemirsa sekalian, dan ini difungsikan untuk sebagai leader atau pemimpin untuk mengambil nada dasar apa sinden, Pak. Untuk pertama yaitu untuk pambuka gending, yang kedua untuk menuntun suara sinden. Untuk pembuka gending dengan suara sinden ya, Pak. Umpamanya lagu itu mungkin contohnya bukannya itu. Jadi memang setiap gending itu harus diawali dengan rebab, Pak. Iya. Karena itu merupakan nada dasar daripada pengerawit semua untuk mengikuti nada dasarnya itu dari rebab. Iya. Ini hanya improvisasi, Pak. Maksudnya feeling, kalau main feeling. Kayak main apa namanya? Pilo anu ngaten ya. Ya. Piano. Ya, apa jenis itu saya lari. Ya berarti intinya bahwa untuk ini memainkan ini hanya semacam feeling ya, tidak perasaan ya.
Silakan menghadap ke kamera Pak Teman. Ya. Pemirsa sekalian, mungkin ini ada wayang juga. Nuwun sewu Pak Madi. Wayangnya ini ya ini adalah tokoh wayang Anoman Pak ini. Ya, Anoman. Tokoh wayang Anoman. Ya, ini. Nah, ini Anoman mungkin sedikit akan dimainkan oleh Pak Sumadi untuk penggerakkan wayang itu ya terutama. Silakan Pak Madi. Agak ke bawah sedikit Pak Madi. Ya. Ini ada wayang dan ini apa Pak? Raksasa Buto dan ya, ini namanya Buto Galio atau Pak ini? Iki nek carane Buto Babrak. Niki cilik-cilik are Segara Kala. Buto apa Pak namanya? Niki Bubrah Buto Babrak, babrakan ngenten iki. Buto Babrahan. Nggih, Buto Babrakan. Ini tokoh raksasa yang Ya raksasa yang itu Buto Cakil terus sama ini. Iya. teknik memainkan raksasa itu punya ini sendiri Pak ya. Iya, itu Buto raksasa. Cakil. Dan cara pengembian ngeten iki bolak-balik ngeten. Bolak-balik. Iya iya. Sosok hanya sing dimainke jempale ngoten. Iya, iya. Nah, ini wayang kulit pemirsa sekalian yang biasa dimainkan oleh dalang-dalang wayang kulit ya. Ini tentu saya tidak bertanya tentang harga dan seterusnya. Kita berlanjut kepada pembicaraan kita Pak untuk episode terakhir Pak Madi. Ya. Untuk panjenengan sudah berprofesi sebagai dalang ya, memutuskan untuk karena itu memang otodidak dari kecil. Ketika tadi awal pembicaraan wawancara saya dengan panjenengan tadi, zaman pernah mucui, kemudian melalui proses yang tadi ngelakoni dan seterusnya, kemudian panjenengan memutuskan dan menjadi seorang dalang ya Pak Madi ya. Nah untuk seterusnya Pak Madi, ini mungkin perlu saya tanyakan juga tentang profesi seorang dalang Pak. Dan mungkin lewat pendidikan formal juga ada. Kalau Pak Madi ini adalah otodidak, artinya bakat alam dan sampean kembangkan sehingga sampean menjadi seorang dalang. Tentu untuk ke depan Pak Madi ini, apakah sampean tetap akan berprofesi sebagai dalang Pak Madi? Ya, kalau ada yang ya tetap profesi. Kalau saya itu rumah sudah tua, jadi wes ambekane tole-tolane niku wis melar minggu semua. Ngoten niku kula pun nrimo. Berarti dalang itu juga artinya secara kemampuan secara fisik itu umurnya juga mempengaruhi penampilan dalang ya Pak? Pengaruhi. Ya kira-kira kan ngoten pun sabetan pun menggeh-menggeh. Nek kaya kula pun menggeh-menggeh. Oh, ada rasa ini juga ya. Nggih. Nek enten sing gunake enten nang nggih kula lakoni. Ngoten lho. Ini tetap kalau dalam pikiran sih maju. Masih punya apa namanya semangat. Masih punya semangat untuk konsen untuk menjadi seorang dalang ya Pak. Iya. Nah untuk pendapatan dalang kembali Pak Madi kita omong masalah. Sebenarnya memang kalau menurut saya karena ada tingkat-tingkat dalang yang terkenal kemudian setengah dan di bawahnya itu. Tentu sampai masuk dalam posisi yang tengah ya menurut saya mungkin barangkali seperti itu. Nah menurut panjenengan profesi dalang yang tadi honor dan seterusnya itu memang bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga Pak? Ya. Hanya profesi dalang maksudnya. Saya kira bisa Mas kalau dalang yang senior itu tanggapannya ya inggil sono kata sing gunake ngoten maksudnya ya bisa mencukupi keluarga. Kalau saya ya sudah terima. Kalau tidak dalang ya perawitan. Ini ternyata oh iya, selain dalang Pak Madi itu kan juga tadi mempunyai basic keahlian di musik rebab, kemudian gendang dan seterusnya itu. Itu kan juga dapat honor Pak, walaupun panjenengan tidak dalang. Iya, selain dalang ya itu
anu karawitan. Terus sebagai instruktur Pak pelatih, Pak Mati juga melatih juga, malah sebagai instruktur karawitan sampai sekarang. Saya latih itu di Nawur. Terus Ngasih Romo itu. Iya, Nawur terus di Pandian. Pandian Terus Purwana. Pandian itu di Pandian itu Peranan di timur Peranan. Ya, Peranan itu. Terus selain di Pandian di mana lagi Pak? Ya itu Peranan itu terus kan Gubel. Sampai sekarang. Ya, sekarang. Nah itu ada honornya cukup Ya ada. per bulan Pak ya? Tiap Tiap kali latihan tuh dikasih semacam uang transport atau memang ya 100 dikontrak gitu? 100. Tiap latihan 100.000 saja ya? Mau tak cukup mau sampai berapa 500, 600 Oh, gitu. enggak. Wonten desa men honore niku ya sokongan ama jalur support-support desa penting di 4.000 atau 2.000 Terus dikumpulnya dikumpulkan mungkin bayar pelatih, bayar. Padahal menurut saya, kalau saya sebagai seorang pelatih, instruktur sebuah komunitas kesenian itu berat loh Pak. Artinya kan kita harus punya kemampuan, benar-benar punya kemampuan di situ, dan kita bisa mentransfer ilmu kita kepada para niogo tadi itu kan sebaiknya akan dihargai, tidak seperti itu menurut saya. Saya sebagai seorang seniman juga, saya kadang-kadang disuruh main drama, saya harus kita omong dulu harganya berapa kan gitu. Teman pernah ngomong gitu kok. Bulan tuh Itu kayak sukarela atau Pak Mas? Karena mawas diri Mas, mawas sing kula latih niku. Sosok kadang sing kula latih niku biasane niku nggih komplit terus mboten enten do teko ngoten niku ketake sing seket anu napa niku bendahara. Berarti pemirsa sekalian, menurut saya tangkap ini Pak Sumadi itu orang seniman sejati. Artinya walaupun dia mentransfer ilmu atau menjual ilmu kepada orang lain itu ternyata tidak mematok harga. Ini saya pikir sesuatu. Kalau saya patok harga Pak, minta maaf saya patok harga. Ya kalau di gereja saya itu terserah dari ini kan untuk pelayanan organisasi. Tetapi kalau misalnya di tanggapan organisasi saya patok harga. Sampai pentas drama selesai berapa juta gitu. Saya biasanya begitu. Nuwun saya ini kan masing-masing pribadi dari masing-masing seniman ya Pak ya. Nah sebagai seorang seniman dalang Pak, tentu prosesnya itu saya yakin sangat panjang. Kalau dilihat dari ceritanya Pak Madi itu, dari mulai umur kelas 3 SD sampai sudah mulai mutu tadi sampai berapa tahun proses-proses remaja, kemudian masuk pemuda dan sampai kepada ini. Memang menjadi seorang seniman terutama dalang terutama. Saya juga baru tahu hari ini bahwa proses seorang dalang memang melewati sebuah proses Pak. Memang harus seperti itu. Proses dalam membentuk sebuah karakter seorang dalang itu kan panjang ceritanya. Itu ada tantangan-tantangan juga ketika dalam perjalanan itu yang tadi saya bilang, saya tanyakan dari pernah putus asa dan juga mau berhenti dari dalang gitu. Saya itu ya kadang-kadang itu putus asa, kadang-kadang ya kapan saya itu ditangkap kiai meleh ngoten niku. Nek jaman sakniki padosi dalang sing luwih baik dasar sekolahan, wasis wicara, wasis sabetan. Nek kados kula pun rumasane Mas, umur kula akeh. Lha pun rumasane sepuh, sabetan ya nek kaya kula niku sabetane biasa. Itu cara Klaten. Nek cara Etana lah nganggo masing-masing daerah itu ada ciri khas dalam tentang sabetan, tentang itu Pak. Mungkin misalnya gaya Sragen, gaya Solo, gaya Jogja itu lain-lain. Lain-lain Dalam itu. Mungkin nek Solo mengetan bagi anu itu sabetan mesti sing dicekok sergi Pak Mantep. Patokannya Pak Mantep. Pak Mantep. Terus nek sing kados putrane Pak Anom niku nggih sing dicekok sabetan Pak Anom napa niku Pak Mantep malah. Pak Mantep. Putrane Warseno niku si anu niku sing dicekok dalang kentus niku malahan mboten nyengkok Solo, mboten nyengkok Pak Em sing dicekok dalang kentus. Ini Pak Madi, ini tentang
profesi dalang itu ya memang cukup menarik juga untuk kita gali lebih jauh tentang bagaimana proses orang dalang kemudian sampai menjadi dalang dan seterusnya itu. Menurut panjenengan Pak, sebenarnya memang wayang itu kan menceritakan sebuah tadi yang sudah diceritakan panjang lebar tadi tentang karakter manusia, kemudian sifat-sifat dan seterusnya tadi sudah sampaikan ya Pak Madi. Tadi memang video tadi terputus, jadi mungkin saya minta maaf, saya harus kembali tanya tentang generasi muda dalam Tegal Madi Pak Madi. Ini sampai sekarang belum terdeteksi siapa yang kira-kira penggantinya panjenengan Pak Madi. Ya sudah ada yang niat menetapkan wayang dalang di dalam itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Iya, prihatin juga ya Pak. Apa sampean punya terbetik untuk apa misalnya kaderisasi dalang itu ada punya pemikiran itu untuk Dalmati gitu? Nah, jadi kalau itu maunya seperti itu niat kados di Hardi itu jane lah. Bisa niate niku kepengin namung niku kepengin iso boten niat dadi dalang ngoten niku niat iso. Upami Mas Suwardi niku turun kasih kali kula karang. Oh, nggih. Kula niku terbuka anu bimbing ngoten niku kabeh. Nek Mas Hardi niku kula pinten boten maju. Dia mau kepengen ngerti karena Pak Adi juga sampai sekarang masih belajar di Koryo itu yang di Megak Laras itu. Nah, ini masih proses latihan. Saya memang ikuti terus dia punya aktivitas itu. Tersangkut dengan bersih desa Pak Madi Nyun Sewu. Apakah panjenengan pernah ditangkap di Dalmati? Dulu bersih desa. Dulu pertama kali. Oh, pertama kali itu masih masanya Pak Lurah Surati. Pak Dato. Pak Dato. Itu yang tentang mati itu jadi Pak Atmo PD Niko, sebenarnya Pak Akosi. Ada seratnya. Iya. Terus nek milet ini Mbah Kromo Biong Niko. Oh, yang untuk pentas khusus di desa Tegal Madi itu berarti sudah beberapa keluarga yang pernah nanggapan dengan ya. Karena memang dianggap itu. Berarti sudah sekitar ya, belasan kali pentas untuk Tegal Madi sendiri Pak. Ya, Tegal Madi itu anu 6 kali ya. Oh, 6 kali. 6 kali. Penawung itu yang 3 ya. Oh, di Naut juga ya. Yeah. Ya berarti hampir 10 kali pementasan Pak. Ya. Itu di luar daripada desa Dalmati Pak. Madi. Kemudian untuk kita bicara masalah yang ini ya Pak, menjurus ke ini lagi. Ini terus mau ke episode yang sudah episode ketiga ini tentang profesi seorang dalang. Kemudian Pak Madi juga punya basic sebagai penendang dan juga memainkan rebab tadi dan juga sebagai dalang ya Pak. Nah, menurut panjenengan filosofi daripada wayang-wayang tadi, kemudian kalau dikaitkan seni budaya Jawa terutama itu memang harus dilestarikan ya Pak. Iya memang Jawa itu kesenian pedalangan itu dilestarikan. Diuri-uri generasi muda. Napa niku wong tinggalane nenek moyang ya. Jadi ampun nanti wong Jawa niku kelebon kesenian keng luar. Nah, sekarang kan terjadi fenomena itu Pak Madi. Artinya generasi muda yang seperti sampai ceritakan tadi Pak tidak tertarik kepada apalagi seni pedalangan kan anggap itu kok rumit atau bagaimana gitu. Diajak misalnya untuk karawitan saja yang di Dalmati juga tinggal 4 orang Pak Madi. Itu kan sangat memprihatinkan ya. Ini terkait dengan desa Dalmati. Tentu kita juga sebagai seniman, saya juga sebagai seniman, walaupun di basic lain Pak Madi juga sebagai seniman dalang tentunya mengharapkan bahwa generasi muda Dalmati itu mesti harus ada generasi seniman-seniman. Saya sangat khawatir seandainya nanti Pak Madi sudah sepuh ya. Kemudian nanti mungkin terputus, walaupun mungkin Pak Hadi mudah-mudahan bisa meneruskan lah. Ya walaupun masih dalam tahap
proses belajar ya, bisa saja terjadi apa namanya generasi dalang itu tidak ada, lenyap gitu. Jadi pemirsa sekalian, tadi kita sudah banyak bicara tentang seni pedalangan, ngobrol-ngobrol lepas bersama Pak Sumadi. Dulu kalau nggak salah panjenengan itu juga membuat wayang Bapak Madi. Iya, pernah dulu. Masih kecil itu di SD itu saya sudah membuat wayang. Iya. Itu waktu di SD Pak ya, Ramon Ya, buat wayang. waktu SD saya sudah membuatnya dan terus memaknai. Ya. Itu Natah sampai juga mampu waktu itu. mampu. Itu belajar dari Pak Dito. Nek natah niku biyen anu diwenehi oleh-olehan Mbak Kulo. Terus sama Natah ikuti sesuai dengan itu. Itu berapa lama Pak Madi waktu itu? Kalau wayang satu itu kalau dihitung sedino niku nggih angka setunggal. Itu baru belum proses finishing pengecatan Pak. Belum. Baru kulit natah. natah dan baru ada gambar-gambarnya. Ya baru tatah. Ini nek upami diwarnai satu ini ya 3 hari. Satu wayang itu normalnya 3 hari sampai 3 hari. Kalau memaknai Belum digagang. itu nih Belum gagangnya. belum baru diwarnai. Lama juga ya. Kalau di anu gagang ini alah sekian tepat. Ya. tepat. Nah, kenapa Pak Madi tidak, ini seandainya ini hanya ngomong-ngomong, kenapa panjenengan tidak melanjutkan produksi wayang ini Pak? Kan punya kemampuan soalnya. Yang saya peninggal ini pun rada itu. Jadi kalau itu bukan kaum memarnainya ini anu nanti judulnya itu Oh, jadi biasa yang tidak mampu. tidak mampu anu motor Padahal waktunya ada semua. Waktunya ada semua. Iya. pun kalau pun anu pun terima pun. Kalau Mbak Doyo dulu punya kemampuan membuat wayang Pak? Oh enggak, nek Mbak Doyo enggak. Kemampuannya tukang cukur. Oh iya, Mbak Doyo dulu kita ingat kita biasa cukur di Mbak Doyo itu. Saya masih ingat. Potong rambut itu yang di. Jadi profesinya Mbak Doyo waktu itu mungkin kita tahu semua bahwa selain jalan yang sudah terkenal waktu itu, tapi beliau juga masih menjadi tukang cukur ya Pak. Tukang cukur membuat ini kok wayang golek ini kan ya Mas. Oh pernah buat wayang golek? Nah, bagus kalau membuat wayang golek. Oh berarti Pak Doyo itu mempunyai keahlian juga membuat wayang golek. Wayang Jawa Barat kan Mas? Iya wayang golek anu Yang seperti dari kayu orang-orang itu. Ya dari kayu itu. Iya kayu itu. Oh punya Sejenis kemampuan. niku nggih. Mas Jaya niku sien ahliane damel irus, damel entok niku nek damel irus entok niku walus niku. Ya karena seniman biasanya kan punya jiwa pekanya itu ini sekali. Oh berarti saya juga baru tahu bahwa Pak Doyo itu dulu punya keahlian seorang seniman juga selain jalan juga membuat wayang golek. Yeah. Wayang golek. Nah itu pemasarannya di mana Pak? Nah niku nek setor ngoten mboten ngene dalang Sragen niku Pak. Oh Lagi Pak dijual ke dalam wayang golek. Nggih, Ya, semacam Pak Entus Nggih. ya, dari Tegal itu juga semacam itu. Terus selain itu membuat gapit ngeten iki. Oh gapit Doyo dari ini gapitnya ini mesti harus dari sumut Pak? Ini kan ada. Ya dari ada sumut. yang dari sungai. Nah itu dari sungai. Tapi kalau wayang standar tuh dari sumur Pak. Ya, Sumur itu tanduk. hitam. Tanduk ya. Hitam itu hitam. Itu sumur itu artinya tanduk ya. Iya. Tanduk sapi atau kerbau. Nah itu tebu. Tapi lah anu Iya. tepek-tepek ngono. Oh. Nek kerbau lah panjang. Iya. Betul. Pak Madi, ini kita bicara lebih lanjut, mungkin masih sedikit lagi untuk bisa melengkapi sejarah desa Tegal Madi. Kemudian untuk produksi wayang-wayang kulit di Galmati tidak ada Pak. Enggak ada. Setelah sampean punya dengan Pak Dito dulu itu pernah produksi sampai berapa tahun itu sangat disayangkan soalnya generasi penerus yang saya harapkan saya tanya dari Pak Madi itu kenapa tidak melanjutkan itu mungkin ditularkan kepada anak-anak Galmati misalnya kan begitu kan bisa. Oh enggak mau semua dulu pernah
kayak anu napa niku kula aturke sing seneng wayang nih ternyata tidak mau belajar. Yen Maksudnya Pak Madi pernah ngomong ada beberapa orang damat ya anak muda ditawarkan untuk membuat wayang. iya putrane Pak Wiryo, Mbah Wiryo. Gitu. Boten Mbah Wiryo Ceples sing namine anu Kentus nika lho. Kentus. Lah nika yen nggih damele kalih kula anggere anu. Oh, pernah Mas Kentus itu juga Oke. pernah praktek buat wayang juga. Praktek Tapi enggak jadi. enggak jadi. Oh, Tidak sabar. Oh, enggak ada terusan. Enggak ada. Kalau menurut ngaten memaknai tidak itu pun boten telaten. Tapi pernah bersama panjenengan cukup lama Mas Kentus itu. Saya baru tahu. Bisa nggih pernah SD. Oh, Nah ini baraan. maksudnya menurut panjenengan dia mampu mewarnai itu bagus. Oh, anu memaknai boten Kurang. mampu. Boten mampu. Hmm. Dipate klepret-klepret. Oh iya. Ini buatan saya dulu. Ini buatan panjenengan ya? Iya. Oh, berarti tenang-tenang. Yang memaknai ya saya. 80 tahun berarti Mas. Wah, lama ini. Iya. Jadi pemirsa sekalian, untuk berikutnya nun sewu Pak niki rada untuk supaya lebih lengkap untuk profesi dalang Pak Madi